Sidang peninjauan kembali kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal telah rampung seluruhnya dengan menghadirkan ahli mulai dari ahli pidana hingga mantan Kabar Eskrim. Ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia Muzakir memaparkan keruwetan dalam pembuktian diawali pada proses awal penyelidikan kasus. Penyebab kematian harus diserahkan pada kedokteran forensik untuk membuka alasan kematian. Namun, dalam persidangan terungkap bahwa hakim memutus ada dua penyebab kematian korban. Yang di splitting itu, yang satu mengatakan dicelurit, yang satu mengatakan retak. Itu dua hal pembukti yang berbeda. Nah, oleh sebab itu kalau dia mengatakan bahwa itu adalah motif pembunuhan berencana, itu agak sulit untuk bisa diterima. Karena apa? Ya, karena perbuatannya tadi bisa kemungkinan terjadi akibat kematian, bisa juga tidak. Kalau namanya perbuatan rencana pembunuhan berencana itu pasti tujuannya satu, mematikan orang. Sementara Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Cirebon bilang pihaknya juga ingin mengetahui cerita yang sebenarnya terjadi. Jaksa pun terus meyakini kasus kematian Vina dan Eki adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal ini didasari dari fakta-fakta yang jaksa yakini dan juga berdasarkan putusan-putusan sidang yang telah inkrah terdahulu. Pihaknya pun berharap Majelis Hakim Mahkamah Agung juga dapat memutuskan dengan putusan yang mengungkap kebenaran. Kebenaran akan terungkap ya. Tentu saja kami juga ingin tahu ceritanya seperti apa sesungguhnya, tetapi sesuai dengan fakta-fakta yang kami yakini sampai sejauh ini, kami tetap berkeyakinan bahwa kejadian ini adalah kejadian pembunuhan, bukan kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal seperti yang disampaikan oleh pemohon PK. Seperti itu. Apakah tetap menolak 10 novum yang diajukan oleh pemohon selama perjalanan sidang ini atau seperti apa? Ya, karena pemohon itu mengajukan novum terkait ini adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Tentu saja kami harus menolak hal tersebut karena kami tetap sampai saat ini berkeyakinan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa pembunuhan dan bukan peristiwa kecelakaan lalu lintas seperti yang disampaikan oleh pemohon. Pihak Saka Tatal pun berharap dapat menang PK untuk kembali dipulihkan nama baiknya dan terlepas dari status mantan narapidana. Saya nggak akan takabur mengatakan saya yakin, tapi saya tanya mereka, kalian masih yakin bahwa ini pembunuhan dan pemerkosaan kan? Ya kan? Artinya sih yakin dengan kondisi seperti ini, dengan Dede mencabut, Teguh mencabut, semua mencabut. Widya Mega hadir. Iya, Widya Mega hadir, semua apa masih yakin? Kita ini bukan menarik imparan ngarang-ngarang loh, pembunuh dibilang kecelakaan. Justru visum di Sunan Gunung Jati itu adalah kecelakaan. Nah, karena kecelakaan inilah yang kita mengatakan kita menarik lagi pola pikir Pak Hakim. Kenapa dulu saksinya jaksa nggak dihadirkan? Kenapanya sumpah gitu? Ini akhirnya jadi begini gitu. Kini, hasil persidangan seluruhnya akan diputus oleh Mahkamah Agung. Publik pun menanti apakah Saka Tatal dapat menang untuk mencari keadilan. Tim Liputan, Kompas TV. Seluruh upaya mantan terpidana kasus Vina, yakni Saka Tatal melalui sidang peninjauan kembali atau PK sudah dirampungkan kemarin. Majelis Hakim pun telah mengirimkan seluruh berkas hasil rangkaian sidang kepada Mahkamah Agung. Nah, kini bola panas keputusan pengajuan PK ada di Mahkamah Agung yang menentukan apakah PK Saka Tatal dapat dikabulkan atau tidak. Lalu bagaimana potensi hasil putusan MA berdasarkan fakta persidangan yang sudah dihadirkan? Kita ulas bersama sejumlah narasumber hari ini melalui sambungan virtual. Ada pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hibnu Nugroho dan kuasa hukum Saka Tatal Krishna Murty. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi Mas Krishna, Mas Dodi. Selamat pagi Prof. Ibnu. Ya. Saya ke Bung Krishna Murty terlebih dahulu. Bung Krishna, sejauh mana keyakinan Anda? Kalau kemarin saya sempat bertanya juga ke Bang Farhad, malah ditanyakan lagi masih yakin bahwa ini peristiwa pembunuhan, kata Bang Farhad begitu. Nah, kalau melihat posisi fakta-fakta yang sudah tersaji di persidangan, memang sepertinya menganulir semua anggapan atau tudingan, bahkan juga dakwaan pada saat 2017 lalu bahwa ini peristiwa pembunuhan. Sejauh ini bagaimana respons Anda terkait jalannya sidang? Saya sedikit mau meluruskan bahwa berita yang berkembang ini, kenapa ada pergeseran dari kasus pembunuhan, pemerkosaan menjadi kasus kecelakaan? Ya. Tidak.
bahwa kami tidak menggeser kasus dari pembunuhan pemerkosaan ini menjadi kecelakaan. Karena permasalahan ini 2016 sudah inkrah, lalu klien kami Saka Tatal sudah menjadi terpidana, untuk merehabilitasi namanya jalan satu-satunya adalah melalui upaya peninjauan kembali. Nah, ketika kita membentuk tim pengacara, lalu membentuk tim lainnya untuk melakukan upaya PK, kita mencari kan syarat PK itu apa? Adanya keadaan baru dengan novum. Nah, novum-novum yang kita temukan ini lebih banyak mengarah kepada kasus kecelakaan. Dan dulu pun juga pernah ada peristiwa kecelakaan yang sudah dirilis oleh polisi. Nah, kita melihat itu bahwa kita cocokin dari gambar ini ke gambar ini gitu loh, dari gambar ini ke gambar ini. Kemudian kita hadirkan lagi saksi fakta. Saksi fakta pun juga mengatakan, misalkan Jody Nenggolan. Jody Nenggolan ini mereka memegang Jody Nenggolan itu adalah Yogi Nenggolan itu adalah sebagai pengacara ketika 2016 5 terpidana hukuman mati. Saya tanyakan peristiwa di 2016 itu barang buktinya apa sih, ya kan? Karena kita lihat bahwa peristiwa ini terjadi pembunuhan, seolah-olah ada pembunuhan, ya kan, yang ada tusukan di dada, lalu ada sabetan. Lalu kita cocokin barang buktinya saat itu yang dihadirkan hanya batu dan bambu. Sementara mereka bilang ada tusukan, ada sabetan samurai. Kemana sabetan samurainya itu? Nggak ada dibuktikan. Terus urgensinya tuh penyidik ketika melakukan penyidikan pertama kali. Apa sih yang dilakukan oleh penyidik? Kok Aep sama Dede ini sudah dipersiapkan untuk disumpah, tidak dihadirkan. Sementara ini pembunuhan berencana loh. Lalu kalau kami tanyakan nama Yogi Nenggolan, intelektual dadernya itu siapa? Kalau ini terjadi peristiwa pembunuhan. Mereka bilang nggak ngerti. Kan intelektual dadernya adalah Peggy Setiawan. Sementara Peggy Setiawan itu Peggy, Andi, dan lain-lainnya yang 3 DPO itu kan mereka menjadi 3 DPO. Kalau intelektualnya Peggy kan harus ditangkap dulu intelektual dadernya. Jangan tiba-tiba langsung menangkap Saka Tatal. Nah, ini kan banyak ketidaksinkronan, ketidaksesuaian ketika sidang 2016. Lalu kami tanyakan lagi Liga Akbar, ya kan, dia menjadi saksi yang diarahkan oleh Rudiana. Kemudian kemarin kami hadirkan di dalam saksi ahli kami Pak Sisno, kan kami tanyakan juga karena keterbatasan kami tentang polisi itu seperti apa SOP-nya. Pak, apa Bapak benar, kita bilang, selama 35 tahun menjadi polisi dan mantan Kabar Eskrim, diperbolehkan tidak ikan seorang kanit narkoba di unit lain adanya kasus pembunuhan, dia membawa, dia menginterogasi, lalu dia membuat laporan, lalu kan dia yang merangkap nih, saya bilang. Nah, ini diperbolehkan tidak? Ya tidak boleh, jelas itu adalah unit ini. Apa saya bilang dia mengarahkan? Karena ada keterangan si Dede dan Liga Akbar. Jadi terus timbul lagi si Widya mengatakan, kan saksi yang baru ini Widya mengatakan memang dia tidak ada di 2016, paling hanya dicatatkan saja, nggak ada masalah buat kita. Cuman timbul Widya dengan Mega saat itu bahwa Widya bilang Vina menginap di rumah dia selama 1 minggu. Hari kejadian tanggal 27 itu Vina dalam keadaan haid, minjem duit 50.000, dia membeli softtek, ya kan. Lalu jam 22.05 dia masih telepon ke si Widya untuk mengajak Widya keluar. Setengah jam kemudian baru ada pihak polisi yang menelpon terjadinya kecelakaan. Sementara di berkas 2016 jam 21.00 sekian 05 sudah terjadi tuh kan penyiksaan, pemerkosaan dan sebagainya. Jadi banyak yang hal-hal yang kita lihat di sini, Mas, kan kita lebih cenderung ini adalah kasus kecelakaan gitu aja, bukan kita geser. Karena kacaunya fakta-fakta, Anda mau mengatakan bahwa konstruksi hukumnya juga pada sidang 2017 juga nggak jelas begitu ya, termasuk tuntutan dan sampai ke putusan. Nah, saya tanyakan juga ke Bung Krisna, kalau kemarin ada upaya untuk menghadirkan 5 penyidik dari Polres Cirebon ya yang pernah melakukan olah tempat kejadian perkara pada tahun 2016 dan akhirnya diketahui publik juga tidak hadir. Sejauh ini komunikasinya bagaimana dengan Polres Cirebon? Kenapa mereka tidak mau hadir? Kami tidak ada komunikasi, tapi kami bersurat. Kami bersurat, ya kami sudah bersurat akan meminta untuk dihadirkan ketika yang melakukan oleh TKP gitu loh, Mas. Biar kasus ini menjadi terang. Jadi buat yang nggak ada jawaban dari pihak sana, kami sifatnya hanya menunggu, itu aja, Mas. Termasuk Ibtu Rudiana ya, katanya juga kemarin sempat diupayakan untuk dihadirkan tapi
tidak ada respons begitu ya, Bung Krisna ya? Enggak, kalau kita kepada Ibtu Rudiana kita nggak mengirim surat, cuma kita tidak dengar mengirim dari surat. pihak sana bahwa ada ingin datang Ibtu Rudiana untuk mengklarifikasi kejadian di 2016 yang selama ini dituduhkan oleh dia. Kita menyambut baik. Cuman sampai penutupan sidang kemarin dia juga nggak hadir. Oke, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau kemarin salah satu ahli memberikan keterangannya sesuai dengan keahliannya, ini dari dokter forensik ya, Pak Budi, menilai bahwa putusan pengadilan 8 tahun lalu itu minim bukti ilmiah. Nah, apakah Anda juga punya pendapat yang sama dengan frame berpikirnya Pak Budi dalam kesaksian atau keterangannya pada saat menjadi ahli di sidang PK kemarin, Prof? Ya, kita harus berpikir kapan diperlukan bukti ilmiah. Bukti ilmiah diperlukan ketika ada suatu keraguan. Nah, ketika ada suatu keraguan, matinya kena apa, kapan, jam berapa, penyebabnya apa, itu harus wajib karena keraguan. Makanya ahli itu diperlukan ketika ada keraguan. Ketika penyidik tidak ragu-ragu, meninggalnya jelas, situasinya jelas, penyebab lukanya, tidak perlu. Kan itu. Karena keterangan ahli itu merupakan keterangan ahli yang bebas, yang membantu, mensupport. Ilmu forensik itu mensupport. Ketika ada suatu peristiwa, ada keraguan kematiannya, jenis lukanya, kedalaman lukanya, kemudian apa yang terjadi dalam peristiwa itu baru. Karena ahli itu keterangannya bebas, Mas. Lain dengan saksi. Kalau saksi mengikat, ahli bebas. Makanya dalam terminologi, kenapa ahli itu diperlukan? Ahli diperlukan apabila terjadi keraguan. Kenapa keraguan? Karena penyidik itu polisi, jaksa polisi, hakim polisi. Sehingga kan itu di luar bidang ilmu lain, Mas. Nah, itulah makanya diperlukan ilmu bantu. Apa? Kedokteran forensik. Siapa yang membantu? Forensik untuk memastikan kematian yang bersangkutan. Di sini harus clear. Dalam suatu alat bukti saksi ahli itu diperlukan ketika ada suatu keraguan. Ketika tidak ada keraguan, ya sudah. Pertanyaannya, apakah pada waktu itu ragu-ragu atau tidak? Ini yang harus kita lihat. Kalau ketika itu tidak ragu-ragu penyebab kematiannya dan sebagainya, ya saya kira tidak perlu. Oke. Ya, ini yang jadi sorotan juga kemarin kan banyak sekali kesaksian ya, banyak sekali kesaksian dari saksi fakta yang dihadirkan oleh pemohon. Ada temannya Vina, temannya Eki, lalu juga orang yang pernah melihat kejadian, yang disebut pernah melihat kejadian yang diklaim sebagai pembunuhan, begitu kira. Sampai ahli-ahli yang dihadirkan. Nah, dari sederet saksi fakta, ahli, Anda melihat ini bisa secara absolut membantu Saka Tatal dalam upayanya mengajukan PK ini? Iya, gini, saya tidak bisa masuk ke Mas Krisna langsung ya. Sebetulnya PK ini yang dimintakan, apakah Saka Tatal di tempat atau tidak, kan gitu kan? Apakah Saka Tatal itu berperan atau tidak? Bukan menguji tentang peristiwa itu terjadi, kan itu. Ini bayangan kami loh, karena ini kalau menguji peristiwa itu terjadi, ya peristiwa itu sudah diputus. Kan itu loh, diputus. Sehingga kalau itu yang terjadi adalah yang bersangkutan harusnya 7 orang yang sekarang terpidana itu yang mengajukan bahwa itu bukan peristiwa. Tapi kalau Saka Tatal, saya melihatnya ini pada koridor fokus suatu penelitian, itu Saka Tatal pada waktu itu kami dengar adalah tidak ada di tempat, sehingga tidak berperan. Ketika dia berperan berarti orang Saka Tatal tidak ada di tempat, berarti bukti yang disampaikan pada waktu itu keliru. Sehingga bukti-bukti yang disampaikan bahwa Saka Tatal tidak mempunyai peran apa-apa dan tidak tahu apa-apa, itu menjadi suatu alasan hukum, kan itu. Tapi kalau sudah sampai pada pembuktian terkait peristiwa pidana, tadi Mas Krisna saya solut itu, ternyata menggeser. Tapi tampaknya kita yang di luar, Mas, yang diuji ini bukannya pembunuhan, tapi karena kecelakaan. Itu terminologi orang luar loh, kok jadi bergeser, kan itu. Nah ini kan menarik, padahal Saka Tatal diajukan bukan karena bergeser atau tidak bergeser, adalah seorang anak yang tidak ada dalam suatu tempat sehingga sekarang harus membersihkan suatu peristiwa itu, begitu loh. Oke, ada juga perspektif atau pendapat yang menarik pada sidang PK kemarin dari ahli psikolog forensik ya, psikologi forensik Reza Indragiri yang mengatakan bahwa keterangan kasus ini hanya mengandalkan keterangan begitu, dan minim sekali tadi kalau dibilang Pak Budi juga ya, salah satu ahli, ini minim scientific evidence gitu. Nah,
bukan tidak boleh mengandalkan keterangan, bukan haram menurut Reza Indragiri, tapi jangan hanya mengandalkan keterangan, mengandalkan juga pada pembuktian, karena pembuktian ini base-nya biasanya memang dari scientific evidence begitu. Anda sependapat dengan pendapat psikolog forensik Reza Indragiri ini, Prof. Hipnu? Iya, betul. Jadi keterangan itu namanya keterangan kan kadang tidak sempurna. Dan keterangan-keterangan itu berbasis pada testimoni di auditu, keterangan dari orang lain. Nah, keterangan-keterangan dari orang lain perlu dikomunikasikan bukti primer. Nah, bukti primernya apa? Itu yang menjelaskan. Karena kita harus tahu bukti, kita ingatlah novum itu adalah bukti. Bukti yang ketika peristiwa itu tidak ditemukan. Nah, sekarang bukti ditemukan. Nah, kapan mempunyai nilai bukti? Harus memenuhi syarat formil dan material. Nah, itulah harus disinkronkan bahwa keterangan itu ada dibuktikan dengan kondisi material ketika itu apa? Karena keterangan itu bagian bukti sekunder. Bukti primernya apa? Lah, kalau sampai keterangan itu memang ada suatu korelasi yang ditemukan dalam suatu persidangan pertama, ya mempunyai nilai. Tapi kalau tidak, ya tidak mempunyai nilai. Itulah yang kita harus berkualifikasi dalam konsep bukti itu harus memenuhi syarat formil dan material dan meyakinkan. Konsep meyakinkan ini yang bagian dari institusi hakim. Oh, ternyata bernilai. Oh, betul. Ini yang bersangkutan. Jadi tidak hanya tidak ada berkait, tapi juga mampu meyakinkan majelis. Oke. Kalau gitu begini, Prof. Hipnu, dari sekian banyak novum yang diberikan di sidang PK saya kata kemarin, Anda melihat semua novum ini memiliki unsur kebaruan? Kalau menurut saya tidak. Masih pada bukti-bukti sekunder. Yang bukti sekunder itu makanya di sini gini, Mas Krisna, saya melihatnya begini. Peristiwa ini kalau kita mengulik pada peristiwa hukumnya agak sulit. Oke lah, 2016 itu memang keliru ya. Tapi kalau saya mencoba mengulik para terpidananya, Mas, yang 7 sama 1 itu mungkin potensi tidak terlibat bisa. Karena kalau kita identifikasi permasalahan yang sekarang ini, Mas, suatu peristiwa keliru agak sulit. Polisi itu firm, jaksa firm. Tapi kalau pelakunya, mungkin bisa terjadi bukan dia pelakunya. Ini yang bergeser, yang saya amati dari kemarin. Saya berdasarkan pengalaman kajian-kajian studi kasus, Mas. Pelakunya bisa, tapi kalau subjek peristiwanya agak sulit. 2016 polisi sudah baik lah, jaksa juga sudah baik lah. Kalau keliru dalam suatu pemberkasan dan sebagainya, tapi pelakunya bisa, karena dalam konsep hukum yang dimungkinkan keliru adalah kesesatan mistak orang, bukan mistak peristiwanya. Begitu. Nah, kalau begitu, Bung Krisna, kalau kata Prof. Hipnu tadi tidak memenuhi unsur kebaruan, novum-novum yang diajukan, sejauh mana Anda meyakini bahwa ini akan dikabulkan dan bagian mana dari perjalanan sidang PK Sakatatal ini yang menurut Anda bisa meyakinkan hakim di persidangan dan juga merekomendasikan kepada MA agar PK Sakatatal ini dikabulkan? Jaksa penuntut kan juga mengatakan bahwa foto ini dibuat tahun 2016. Kita sepakat bahwa foto ini betul. Foto ini dibuat dicetak tuh tahun 2016. Hanya masalahnya untuk foto tersebut yang menerangkan tentang adanya kecelakaan itu tidak ada dalam berkas perkara di 2016. Baik pun kepada 5 terpidana juga tidak ada di dalam berkas perkara, termasuk di dalam berkas Sakatatal, bahwa foto-foto itu tidak pernah dihadirkan, bahwa mereka menganggap itu terjadi kecelakaan karena mereka bilang motornya itu dalam keadaan baik. Oh, ternyata mereka fotonya dari sebelah sisi kiri, gitu loh. Kan yang dimaksud ikan baik itu adalah dari sebelah sisi kiri. Kita lihat dari sebelah kanan, adanya stangnya patah, adanya showbreakernya patah, adanya goresan-goresan dan sebagainya. Motornya itu rusak di sebelah kanan. Lalu posisinya korban pun juga kita cocokkan, lengannya patah, terus ada sayatan, terus seperti kayak ketarik aspal. Itu posisinya di sebelah kanan. Makanya kami tunjukkan bahwa itu adalah novum bukti baru. Permasalahannya 2016 ini terjadi kan berdasarkan seluruh dari keterangan-keterangan. Tidak ada saksi mata yang melihat adanya pembunuhan dengan pemerkosaan, tidak ada tes DNA, tidak ada sidik jari, tidak ada CCTV dibuka,
tidak ada saksi yang pertama melihat kejadian, hanya pengejaran motor di dan aib tidak dihadirkan. Siapa sih yang yakin bahwa terjadinya adanya pembunuhan dengan pemerkosaan? Siapa? Sekarang kami tanya, coba 2 alat bukti apa sih yang mereka bisa tunjukkan bahwa ini terjadi pemerkosaan? Lalu kan buktinya apa? Hanya bambu, kan barang buktinya bambu dengan batu. Sementara mereka bilang ada luka tusukan dengan samurai. Ayo coba kita tanya sekali lagi, 2 alat bukti apa yang meyakinkan bahwa ini terjadi pembunuhan dengan pemerkosaan? Nah, kami tanya ketika sidang Mukhtar, yang Mukhtar itu sebagai lawyernya Peggy, mereka menjadi saksi kami juga. Kami tanya apa yang terjadi memang, ya kan, terhadap Peggy itu, ya kan, terhadap pra peradilannya Peggy, lalu mereka mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan. Polisi pun juga menurut Mukhtar tidak dapat membuktikan. Bukti apa yang terjadi pemerkosaan dengan pembunuhan? Tidak ada bukti, kata Mukhtar, di dalam peradilannya Peggy. Jadi kami yakin bahwa ini bukti-bukti hukum kami adalah kecelakaan. Jadi kami buat di dalam memori PK kami adalah terkait kecelakaan. Itu aja coba masalahnya, Mas. Oke, jadi novum yang Anda yakini ini adalah memenuhi unsur kebaruan adalah bahwa meyakinkan hakim bahwa ini peristiwa kecelakaan, begitu ya, bukan pembunuhan. Oke. Nah, ini menarik juga karena selain Saka Tatal yang menanti putusan dari Mahkamah Agung terkait dikabulkan atau ditolaknya sidang PK ini, ada juga 7 terpidana yang sepertinya masih mengintip juga, sedang mengintip juga dan berupaya juga untuk mengajukan hal yang sama, mengajukan PK. Nah, apakah ada komunikasi Anda juga dengan kuasa hukum atau pihak dari 7 terpidana lainnya, Bung Kristen? Tapi jangan dijawab dulu, nanti saya akan tanyakan pada Anda setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, tadi sebelum jeda saya tanyakan ke kuasa hukum Saka Tatal, Bung Krisnamurti, begitu, tanpa bermaksud untuk mendahului Mahkamah Agung ini memutus ditolak atau diterimanya PK Saka Tatal, tapi jika pun diterima begitu, ini saya yakin 7 terpidana lain yang saat ini masih menjalani hukuman di penjara juga mengintip. Jika memang diterima, ya mereka juga punya kans yang sama untuk diterima jika mengajukan PK. Sejauh ini ada komunikasi dengan kuasa hukum atau pihak terpidana lainnya yang masih menjalani hukuman, Bung Krisnamurti? Sejauh ini kami tidak ada berkomunikasi, Mas, dengan 7 terpidana lainnya. Ya kan, ya. Cuman apakah mereka masih boleh PK atau tidak? Karena kan kami dengar bahwa mereka sudah mengajukan gerasi. Mungkin bisa ya kan minta pencerahan dari Prof. Ibnu seperti apa gitu. Oke, tidak ada komunikasi, tapi ini juga sepertinya akan jadi celah begitu bagi para terpidana lain bisa berupaya juga untuk mengajukan PK. Bukan begitu ya, Prof. Ibnu? Ya. Iya, jadi 7 terpidana masih punya kesempatan, Mas, kita. Karena PK itu bukan upaya hukum, gerasi bukan upaya hukum. Gerasi itu sebagai bentuk ampunan, ampunan kepada raja. Jadi kalau toh diputus gerasi itu sebagai mengurangkan hukuman ataupun membebaskan. Tapi membebaskan secara fisik, bukan membebaskan sifat melawan hukumnya. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau gerasi loh ya, bebas, tapi terhadap sifat melawan hukum masih melekat. Tapi kalau PK bebas berarti sifat melawan hukumnya sudah dihilangkan. Oke. Ini yang sama-sama dinanti, apakah mereka juga mengajukan kalau memang ada gerasi tapi sifat melawan hukumnya tidak hilang, tapi kalau mengajukan PK begitu sifat melawan hukumnya akan hilang. Nah, akan diajukan atau tidak tergantung, memang saya melihatnya dari sidang PK-nya Saka Tatal kalau saya melihatnya. Hal lain, Prof. Ibnu, kita flashback ke sidang tahun 2017. Yang saat ini juga akhirnya banyak dipertentangkan dalam sidang PK-nya Saka Tatal. Saya melihat kalau dari rentetan fakta begitu yang diungkap di sidang PK begitu ya, belum lagi dalam keterangan-keterangan yang muncul pada sidang pra peradilan Peggy Setiawan, ini ada kesalahan prosedur dalam penyidikan, ada juga kesalahan sepertinya miss dalam penuntutan jaksa pada saat sidang 2017 dan salah memutuskan pada saat pengadilan negeri tahun 2017 memutuskan 8 terpidana. Ada salah sidik, salah tuntut, salah putus, begitulah kalau bisa dibahasakan kira-kira. Kira-kira kalau begini dan ditambah nanti PK Saka Tatal misalnya dikabulkan, akankah ada semacam sanksi begitu atau teguran yang diberikan kepada mereka-mereka yang salah sidik, salah tuntut dan salah putus ini, Prof? Ya.
Gini Mas Radi, kita juga harus objektif ya, memotret 2016 dengan memotret 2024 suatu yang berbeda. 2024 kan kita kaji secara optimal, kan itu. 2016 sudah 8 tahun. Kemungkinan yang terjadi tidak berdasarkan saintifik itu bisa dimaklumi. Dalam artian memang mungkin sudah jadi. Tapi ketika potret yang sekarang kita harus lengkap, saintifik ABCD harus lengkap. Ini harus kita maklumi. Tapi peristiwa ada. Pertanyaannya apakah peristiwa hukum atau bukan? Karena sudah ada korban meninggal. Oke, sekarang yang kedua terkait dengan proses. Kalau memang sejak awal ada suatu keliru, ini kan memang pertanyaannya saksi-saksi yang lain kemarin yang disampaikan itu berontak semua kan. Berontaknya satu, karena situasi dalam keadaan si penyidik juga seperti itu. Dalam konteks hukum, kesesatan dari penyidik, penuntut umum, peradilan, itu kalau memang nanti terjadi, ini suatu yang luar biasa. Penyidik berarti tidak profesional. Kan itu, pendekatan konsep dalam istilah hukum itu bukan lagi pendekatan akusatur, tapi sejak 2006 aku inquisitur sebagai objek, kamu harus ngaku, dipaksa dan sebagainya. Kemudian juga di penuntut umum, apakah pada waktu itu penuntut umum tidak ada suatu koordinasi yang matang? Karena yang bertanggung jawab adalah penuntut umum, gitu. Yang terakhir hakim. Ada dua dimensi, Mas, saya melihatnya. Kalau pengadilan Cirebon ketika 2016 itu memutus dengan situasi yang keadaan gamang, wah itu sangat terlalu, seumur hidup loh ya. Putusan seumur hidup itu suatu yang luar biasa karena menyangkut nasib orang. Tapi kalau dia melihat sebagai bentuk yang serius ketika ada suatu pembunuhan, bisa membuktikan, ada bukti, ada saksi, kemudian kualitas lukanya. Karena kualitas luka itu sebetulnya yang menentukan berat ringannya. Kalau memang lukanya ringan, itu agak ringan. Tapi kalau lukanya berat, misalkan patah berapa, itu berat. Lah, disinilah dimensi yang kita orang nggak tahu. Apakah karena carut marutnya itu, ataukah karena hakim juga melihat dimensi korban yang begitu seperti yang sangat tidak manusiawi sehingga sampai diputus seumur hidup. Lah, dalam konteks itu apakah ada sanksi? Ya tergantung. Polda bagaimana penyidik ketika itu. Jaksa juga menyidik pasal itu, kan ada lembaga sendiri. Polda ada Irwasum, jaksa ada pengawasan, hakim juga ada Mahkamah Agung. Nah, inilah saya kira juga masing-masing lembaga itu sebagai sinergis harus mengkontrol, baik dari kejaksaan, baik dari Mahkamah Agung, dari kepolisian, terhadap kasus ini. Apakah betul separah ini, apakah memang tidak? Ini saya kira sebagai evaluasi objektif dari penegak hukum, dari penyidik sampai pada Mahkamah Agung. Nah, satu hal lagi, ketika ini sudah putus di tahun 2017, ada rentang waktu yang cukup panjang hingga tahun 2024, katakanlah 7 tahun begitu. Sebelum munculnya film ya yang sempat meramaikan kasus ini juga, kasus Vina begitu. Nah, dalam rentang 7 tahun saya sempat berbincang juga dengan mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Purnawirawan Anton Carlian yang pada saat itu dalam peralihan masa jabatan Kapolda Jawa Barat dari yang sebelumnya, dan mengatakan bahwa sebelum Kapolda sebelum dirinya ini tidak menganggap kasus ini sebagai prioritas karena sudah dianggap putus, tidak ada apa-apa, normal-normal saja. Tapi di satu sisi ada 8 terpidana yang dihukum, termasuk Saka Tatal. Nah, pertanyaan saya kepada Prof. Hipnu, kenapa dalam rentang waktu yang cukup panjang itu mereka tidak ada yang berani bicara? Apakah Anda melihat juga ada intimidasi atau semacam ancaman begitu, Prof. Hipnu? Ya, ini yang perlu dikulik juga, Mas Kris. Pertanyaannya, kalau nanti itu kita lihat bahwa peristiwa yang tetap peristiwa yang sekarang, ada pembunuhan, ada perkosaan, kemudian ketika yang terjadi adalah peristiwa pelakunya dalam tanda petik pemaksaan. Pertanyaannya, adakah di belakang yang bersangkutan? Adakah sesuatu yang ditutupi? Itu. Karena apa? Peristiwanya jelas bergeser tadi. Iya kan? Anaknya adalah orang-orang yang tanda petik satu anak masih di bawah umur. Kemudian juga dalam petik orang-orang yang tidak memerlukan punya peran. Tapi pertanyaannya, kenapa hakim berani menjatuhkan seumur hidup, Mas? Ini sesuatu yang sangat kontradiktif. Kalau ragu-ragu ketika itu, hakim kan nggak menjatuhkan seumur hidup. Dan tidak ada resistensi yang begitu kuat begitu, Prof, kira-kira pada saat itu. Ketika ada putus kan biasanya tidak sesuai dengan fakta, sesungguhnya ada resistensi yang luar biasa. Baik dari pihak keluarga ataupun terpidana begitu. Tapi sepertinya landai-landai saja begitu pada saat itu. Ini bagaimana Anda melihat fenomena ini?
Ya, artinya ketika itu fenomena itu penuntut umum dalam arti penyidik tidak sungguh-sungguh melihat situ korban. Melihat sungguh-sungguh karena suatu yang mengalir saja. Demikian juga mungkin ketika itu kita mohon maaf penasihat hukum yang ketika itu sebagai kontrol menyeimbangkan oleh penuntut umum, oleh hakim agak begitu diabaikan. Ini Mas Krisnalian tuh begitu. Mungkin itu yang terjadi. Kan kontrol itu jelas. Pertanyaan sekarang sejauh mana optimalisasi ketika itu dalam rangka mencari kebenaran material. Apakah diabaikan, apakah dia seperti itu aja. Inilah yang harus dilakukan. Makanya kita berpikir dalam kasih Mas Krisna. Keadilan itu tidak akan diberikan, tapi harus diperjuangkan. Nah, perjuangan apa? Oke, ya, Mas Krisna, Bung Krisna, kalau gitu saya juga tanya nih, Saka Tatal kan sempat menjalani hukuman dan cukup lama begitu berada di dalam jeruji besi. Tidak adakah komunikasi dengan pihak luar bahwa saya ini tidak bersalah? Ini rentang waktunya cukup panjang loh. Kenapa baru sekarang begitu loh? Saya pertanyaan publik juga, kenapa baru sekarang mereka ini berbicara? Apakah mereka diancam atau mereka tidak punya pengetahuan hukum yang cukup untuk melawan begitu kira-kira, Mas Krisna? Kalau melihat peristiwa 2016 saya bertanya kepada pengacara yang lama, lalu apa sih yang sudah dilakukan? Mereka semua sudah juga melakukan hal-hal yang mereka tempuh untuk memaksimalkan pembelaannya. Tapi semua juga diabaikan, Mas. Tidak ada yang diakomodir satupun. Jadi peristiwa ini kan bahwa pertama kita lihat ya urgensinya apa. Penyidik ini sudah mempersiapkan disumpahnya Dede dengan air, bahwa sudah dipersiapkan untuk tidak datang di pengadilan. Kemudian kami melihat bahwa adanya sebuah peristiwa ini yang dari 351 disangkakan oleh polisi berkasnya Saka Tatal, tiba-tiba pada saat itu kami lihat berkasnya di 2016, di media pun juga ada, sudah dilontarkan. Kenapa jaksa penuntut merubah itu menjadi 340? Ini urgensinya apa gitu loh, kan urgensinya apa? Nah, kami sih sampai saat ini masih berkeyakinan, Mas, melihat 5 terpidana yang lain, termasuk Saka Tatal ini dari SDM-nya bukan merendahkan, karena kita bisa melihat SDM-nya seperti apa. Mereka ini kuli bangunan, mampukah mereka merangkai peristiwa merekayasa adanya sebuah pembunuhan, pemerkosaan ini menjadi peristiwa kecelakaan dari polsek dari lokasi di belakang showroom menuju ke flyover itu 1 kilo loh, Mas. Terus lalu mereka setelah melakukan pemerkosaan, apalagi Vina dalam keadaan naik, diperkosa 11 orang, dirapihin lagi, pembalutnya dirapihin lagi supaya tidak berceceran, dinaikin lagi celananya, lalu digotong lagi, mereka dibawa lagi menuju ke flyover itu 1 kilo loh. Saya tidak yakin dengan kemampuan mereka tuh mampu merekayasa peristiwa satu pembunuhan, satu pemerkosaan ini menjadi satu kecelakaan dirangkai oleh mereka. Saya nggak yakin, Mas, dengan melihat SDM mereka, bukan merendahkan gitu. Oke, terakhir kalau begitu Bung Krisna, dengan semua rangkaian sudah dilakukan, dijalankan gitu ya, apapun putusannya, ada yang ingin Anda sampaikan ke publik terkait status PK-nya Saka Tatal ini? Upaya hukumnya sudah kita jalankan, artinya bahwa untuk merehabilitasi nama baiknya Saka melalui jalan satu-satunya adalah peninjauan kembali. Jadi apapun opini yang di luar menganggap bahwa ini perubahan dari pembunuhan pemerkosaan bergeser menjadi kecelakaan, silakan mereka berpendapat. Lalu lawyer-lawyer yang di luar yang mendampingi keluarga ini mereka punya perspektif pandangan hukum yang lain, silakan. Tapi mereka kan juga sudah diwakilkan oleh jaksa penuntut. Jadi harapan kami kalau ada peristiwa kekhilafan hakim ini yang hanya bisa menganulir adalah Mahkamah Agung, dan kami berharap itu semua dapat dianulir judek fakti, judek juris dan sebagian judek fakti pun ketika 2016 itu peristiwanya dapat dianulir nanti di Mahkamah Agung. Baik, Mas, gitu aja. Dan yang terpenting Saka Tatal jika memang nanti dikabulkan bisa menjalankan hidupnya dengan normal kembali tanpa ada stigma-stigma negatif, menjalankan aktivitas, bekerja dan sebagainya dengan nyaman begitu ya kira-kira. Iya, betul. Baik. Terakhir Prof Hipnu, biasanya Prof kalau sidang PK begini setelah sidang selesai di pengadilan begitu dibawa ke MA berapa lama putusnya, Prof? Biasanya? Ya, kalau menurut ketentuan 30 hari harus 30 hari ya. 30 hari. Makanya di sini hari ini berarti 30 hari ke depan. Mudah-mudahan gini, Mas Krisna, kalau memang bukti materialnya kurang, bukti sekundernya, hakim melihat pada keyakinannya, asas kebatinannya.
asas pemikirannya, betulkah peristiwa itu? Itu yang saya tunggu. Kalau kita berdasar pada bukti formal, bukti material ketika itu agak sulit. Tapi dari bukti informasi itu dimungkinkan, itu nggak ketemu. Tapi disinilah di Indonesia itu kan asasnya kan negatif. Keyakinan hakim itu mudah-mudahan terketuk, oh betul, bukan Sakatata itu tidak terlibat. Itu kunci dulu, bukan peristiwanya, Sakatatanya tidak terlibat. Itu yang menarik. Kalau peristiwanya nanti terhadap 7 terdakwa yang lain. Tapi sebagai nilai tersendiri, artinya sebagai poin Pak Krisna untuk kedepannya seandainya 7 orang itu mengajukan suatu PK peninjauan kembali. Oke, jadi kuncinya kalau menurut Prof. Hipnu, kendati saat ini bukti material minim begitu ya, tapi ada faktor keyakinan hakim, kebatinan hakim yang bisa memicu dikabulkannya PK Sakatatal di Mahkamah Agung. Begitu ya kira-kira Prof. Hipnu ya. Betul. Baik, terima kasih perspektifnya pagi hari ini dan selamat menempuh keyakinan juga ini buat Sakatatal, semoga dikabulkan. Kita juga berdoa bersama kalau memang tidak bersalah ya. Sepatutnya sudah Sakatatal ini PK-nya dikabulkan. Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hipnu Nugroho dan kuasa hukum Sakatatal Krisna Murty telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Bapak-bapak, sampai jumpa lagi. Terima kasih Mas Krisna. Terima kasih Pak Hipnu, terima kasih Mas.